Selamat hari Minggu buat kita semua. Amanah dan juga menjaga bersama. Warta jemaat kita pada minggu ini 20 Juli yang kita. Yang pertama nama minggu dan minggu. Nama minggu Rohate atau berdoa Mazmur 66 ayat 20. B. Topik minggu berdoa untuk kesejahteraan bersama. 2. Kunjungan Puan Karawang sesuai dengan program persatuan kami boleh tamat di tahun 2025 yaitu mengadakan kunjungan ke gereja dan serta awal gereja kita mengadakan kunjungan pertama di KPD Kampung Kolam. 3. Ibadah peringatan akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus diberitahukan kepada seluruh jemaat KPD Pesawat bahwasanya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 kita mengadakan ibadah peringatan hari kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Ibadah tersebut dilaksanakan satu kali masuk pukul 10 WIB. 4. Diakoni sosial. Pada ibadah minggu ini 25 Mei 2025 kita akan mengumpulkan persembahan kedua dan persembahan diakoni sosial gereja kita. 5. Pengadaan lahan gereja. Sesuai dengan keputusan rapat dunia di waktu yang lalu mengenai lanjutan dari pengadaan lahan gereja kita, peserta rapat dunia menyerahkan tugas kepada penentuan dan panitia pembangunan untuk menyelesaikan pembelian tanah yang sudah lama direncanakan. Apabila kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah atas hikmat dan kebijakannya yang memberikan kemampuan kepada pengelola gereja dan panitia pembangunan untuk membuka komunikasi dan perjumpaan yang baik terhadap salah seorang jemaat kita yang memiliki tanah tersebut. Oleh karena itu, melalui warta gereja ini, gereja mengatakan bahwasanya gereja kita telah membeli lahan dari keluarga Amang Asiahaan Inang Luhur Berdaya dengan ukuran luas 10 meter, panjang 60 meter, seharga 200 juta rupiah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Bintang. 6. Gerakan Satu dan Grup Tanah Timur sehubungan dengan telah realisasinya pembelian tanah yang ada di sebelah gereja kita, maka kita akan melakukan penimbunan tanah tersebut dengan harapan agar di waktu yang akan datang lahan tersebut dapat digunakan untuk penelitian bangunan yang penting untuk gereja kita. Oleh karena itu, kita mengadakan gerakan Satu Dapur Tanah Timur sebagai partisipasi kita dalam mendukung perkembangan sektor pembangunan gereja kita. Di bawah ini ada jenis sumbangan yang akan kita pilih. Marilah mengambil kita pilih sesuai dengan keterbukaan hati dan kerelaan hati kita. Pertama, 1 Dapur Tanah seharga Rp400.000. Kedua, 1 Dapur Tanah seharga Rp200.000. Dan yang ketiga, 1/4 Dapur Tanah seharga Rp100.000. 7. Jumlah yang mengikuti perpaktian ibadah Minggu 18 Mei 2025. Ibadah pagi dan siang 350 orang. 8. Jumlah yang mengikuti ibadah sekolah Minggu 18 Mei 2025
95 orang. Jumlah yang mengikuti pertanian B1 sampai B4 198 orang. Jumlah yang mengikuti ibadah hari Sabtu 17 Mei 2025, remaja dan peserta 27 orang, Rabu 21 Mei 2025, Mual Lansia 19 orang, Kamis 22 Mei 2025, Mual Minangkan 21 orang, Kamis 22 Mei 2025, Mual Minangkan 12 orang, dan di hari Jumat 23 Mei 2025, Mual Nama 13 orang. 11. Jadwal pertanian. Hari Selasa 27 Mei 2025, week 1 di rumah keluarga Amal F. Salagi, Inang Baru Tahunan, alamat Jalan Pancasila. Week 3 di rumah keluarga Amal Aginting, Inang Sebuah M. Tulisan, alamat Jalan Pancasila. Hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, buat di rumah keluarga Amal M. Simatunda, Inang 24 tahun, alamat Garuda Timur Seirotan. Week 4 keluarga Amal M. Gagalung, Inang R. Simatunda, alamat Garuda Durasi, Blok E nomor 7. 12 jadwal KOR. Untuk hari Kamis 29 Mei 2025, KOR semua kategorial dan week 1. Untuk minggu tanggal 1 Juni 2025, minggu pagi Bunga Ina Agape dan Bunga Amanah. Untuk minggu siang Bunga Ina Karis, Bunga Lansia dan Bunga Remaja nomor 10. 13. Sumbangan bunga berkah. Pada minggu ini kita menerima sumbangan bunga berkah dari keluarga Amal Abang Jatnahor, Inang Nursofi, Witwa. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga Amal Abang Jatnahor dan Inang Nursofi. Kepada seluruh jemaat yang bersedia menyumbangkan uang besar, dapat diberitahukan kepada pengetua lingkungan masing-masing atau kepada pimpinan jemaat gereja kita. Untuk daftar pemakaian gedung serbaguna dan juga untuk waktu keuangan gereja kita, amanah dapat kita lihat pada tertib acara kita minggu ini. Jika ada kesalahan penulisan nama atau jumlah atau penanggal, boleh diinformasikan ulang ke pengetua lingkungan masing-masing atau pimpinan jemaat kita. Terkait program gereja kita tentang PKK 1 dan Amanah, dapat kita lihat di lembaran acara kita sudah tertulis nama-nama usaha ini yang diubah. Dan nantinya setiap minggu kita akan lampirkan setiap nama yang menyumbang gerakan 1 dan Tanah Lindung. Pimpinan jemaat HKBP Pasaran Pasal 90 serta seluruh pengetua mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari jemaat HKBP Pasaran Dasar 90 Senin 19 Mei 2025 sampai Minggu 25 Mei 2025. Demikian warta jemaat gereja kita pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita bernyanyi untuk persembahan kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala agama, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati hati dan pikiran kamu sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah minggu kita saat ini, yaitu Minggu Rogate, yang diambil dari Yeremia pasal 29
ayat 7 sampai ayat 14. Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabi yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita pada ibadah saat ini Amawinan berbicara tentang doa, berbicara tentang kesejahteraan, berbicara tentang hidup bersama. Amawinan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan atau kita dambakan. Hidup kita hari ini belum tentu sesuai dengan apa yang kita rancang, apa yang kita cita-citakan, atau yang kita dambakan. Ada yang merasa bertahan di tempat yang tak pernah dipilih. Ada yang ingin segera beranjak dari situasi yang membebani. Bahkan ada yang merasa asing di rumah sendiri, atau bahkan tersesat di tengah tempat yang dulunya disebut sebagai tujuan. Maka mengingat seperti orang Israel di tengah-tengah pembuangan Babel, kita pun sering hidup di tanah yang bukan pilihan. Kita acap kali atau sering juga hidup di tanah yang bukan pilihan. Ruang yang membuat kita bertanya, sampai kapan begini? Sampai kapan ini berlangsung? Dan memang justru bahkan disitulah, di tempat yang salah itu, Yeremia menyampaikan suara Tuhan yang mengejutkan. Yeremia mengatakan suara Tuhan yang mengejutkan, bahkan mengherankan, yaitu seruan untuk mengatakan, tinggallah, menetaplah, berdoa, usahakanlah kesejahteraan kota ini. Maka mengingat ini adalah sebuah tantangan bagi orang saat ini, mungkin juga kita atau orang Israel
Babel, yang dimana Babel adalah salah satu kota yang menghancurkan, memporak-porandakan rumah mereka. Babel adalah simbol dari perbudakan. Mereka diperbudak, tetapi mereka dipanggil untuk berjuang. Mereka ditinggal di tempat yang mereka tidak inginkan, tetapi Allah memanggil mereka untuk tetap tinggal dan berdoa, bahkan mengusahakan kesejahteraan mereka. Amalina yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentulah ketika menyinggung tentang doa. Doa dalam konteks ini Amalina bukan hanya soal kenyamanan pribadi. Doa adalah cara kita hadir dengan penuh kasih di tengah realitas yang benar-benar sulit. Doa ini bukan bentuk eskapisme atau bentuk pelarian atau menjadi pilihan terakhir, melainkan doa adalah bentuk dari partisipasi aktif dalam kasih Tuhan kepada dunia. Maka berdoa berdasarkan nas ini, berdasarkan Yeremia 29 ayat 7 sampai 14 adalah langkah iman untuk berdamai, bukan menyerah dengan keadaan, dan tetap membuka ruang bagi harapan di tengah-tengah kesulitan atau keterasian. Jadi amalnya, doa itu bukan pilihan terakhir, atau doa itu bukan sarana untuk melarikan diri dari masalah, tetapi doa adalah langkah iman yang konkret untuk berdamai dengan keadaan sekarang. Mardamai revolusi lain, bahkan membuka ruang bagi adanya harapan di tengah-tengah kesulitan. Memperbolehkan dalam kesempitan ini, dalam kesulitan ini, dalam keterpurukan itu, membuka ruang untuk menerima kenyataan hidup. Ini yang paling sulit orang diterima oleh orang percaya atau kebanyakan manusia yang sekarang. Sulit untuk menerima hidupnya yang sekarang. Mau mengecek penghulunya si Muhammad. Sulit untuk menerima keadaan yang sekarang. Sehingga ketika ketidakmampuan untuk menerima keadaan sekarang ini yang menimbulkan hidup yang selalu bersungguh-sungguh. Mulai jatuh di mana? Disyukuri hidup yang sekarang, maka hidupnya akan penuh dengan sungguh. Saya akan menunggu beri mohon atas beribadah mulia simpan. Maka doa adalah langkah iman, bentuk konkret dari orang percaya, bukan menyerah dalam keadaan, tetapi membuka ruang bagi harapan di tengah-tengah keterkasihan. Yang berikutnya mengenai yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentulah kita melihat doa dalam konteks ini bukan hanya soal kenyamanan pribadi seperti kami katakan, dan nama minggu kita juga menghantarkan kita betapa pentingnya berdoa, yaitu minggu rogatif, yang artinya berdoa untuk dimaksudkan dari matangnya. Apabila kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama kita ingin mengetahui sedikit saja dari manakah asal kata rogatif dan apa peristiwa apa yang terjadi sehingga tercipta sebuah minggu rogatif. Apabila kata rogatif berasal dari kata Latin yang artinya rogare atau meminta. Awalnya ini adalah merupakan tradisi di Eropa untuk memasuki masa nanam. Maka saat ini minggu rogatif menjadikan ajakan agar kita mengingat doa bukan opsi terakhir, tetapi permulaan, dan juga melainkan nafas utama iman kita setiap hari. Maka banyak yang akan kita lihat dari nas ini yang mungkin boleh kita bawa dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan pergaulan di mana kita berada. Yang pertama berangkat dari keadaan kehidupan bangsa yang tertua. Berdoa mengasihi yang tak mengasihi. Seperti itu. Berdoa mengasihi yang tak mengasihi. Aku menanya pengahilah kamu biasa tidak ada apa-apanya sih.
itu hal yang lumrah. Tetapi nas ini mengajak berdoa mengasihi yang tak mengasihi. Amalnya ketika dikatakan di ayat 7, usahakanlah kesejahteraan Tuhan dan berdoalah untuk kota ini. Yeremia menyampaikan perintah Tuhan yang merasa paradoks dalam cara berpikir mereka, dalam kehidupan mereka. Berdoalah bagi kota musuh, bagi Babel, kota yang telah menghancurkan rumah mereka, yang telah menghancurkan hidup mereka. Boro-boro mendoakan, bahkan mungkin ada rencana untuk menghabisi, membuat plan, merencanakan untuk membalas perbuatan. Allah menuntut pukul nasir mengajak kita, doakan orang yang membencimu, doakan bahkan orang yang telah menghancurkan hidup. Sungguh sangat paradoks kami dalam kehidupan kita. Serasional tadi tidak ulangnya sesuatu. Bahkan ini juga bisa dikatakan bukan budaya kita mendoakan orang yang menyakiti kita. Karena budaya kita adalah mengunjungi orang yang menyakiti. Tetapi nasi ini mengajak kita kepada orang-orang percaya melalui pengalaman perjalanan hidup dari orang Israel, yaitu doakan, tanya, usahakan kesejahteraan kota, berdoa untuk mereka. Maka sekali lagi mengingat Babel adalah lambang penindasan dan keterasingan bagi umat Israel yang dibuat. Namun justru dalam kondisi itu Tuhan memerintahkan mereka untuk tidak menatap terus-menerus, tetapi untuk mendoakan dan mengusahakan damai bagi kota mereka terbuang. Maka di sanalah spiritualitas iman yang matang dibentuk, mengasihi tempat yang tidak mengasihi kita. Maka kami pernah ada kata bijak, daripada membutuhkan kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Daripada menghabiskan energi membutuhkan kegelapan, menyesali kegagalan, lebih baik bangkit, move on. Maka dikatakan daripada membutuhkan kegelapan, lebih baik menyalakan lilin, karena itu jauh lebih bermanfaat daripada orang seorang sorry. Mana rita, bahkan menyalahkan orang lain atas kegagalan hidupnya. Maka jangan terlalu lama menyalahkan atau menutupi kegelapan atau kegagalan tersebut. Bangkitlah. Lebih baik menyalahkan diri. Kecil pun mana meh-meh paling dari anak itu jauh lebih baik daripada terus menutupi kegelapan. Maka mengingat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentulah ungkapan ini sangat menjelaskan surat Yeremia kepada umat Allah, bahkan di hidup kita saat ini. Ulang kamu tidak semuanya bukan dengan nasib tanpa jauh di bulan muda siwai. Serta bodoh kamu tidak akan masa sempurna. Mulut PH dari itu beribadah habis sempurna Allah berbalik turun. Di sana, sempurna. Yang kelas orang tinggal di mana di barat musimnya. Emang masuk ke nama. Betul dia 20 di Tohor di bidang di Mandala, di Tanjung Sari, mana sendiri Mamina. Jawa 20 di sana. Kemudian itu memang betul alanan juga dia. Jadi sesuatu menandang suatu hak bisa itu. Ada kamu begini, nah sahabat di sini. Ini adalah kau harus terima hidupmu yang sekarang, yang kemarin ini sudah berlalu, yang kemarin ini sudah selesai. Yang harus kamu terima adalah yang saat ini, yang sedang berlangsung, yang sedang berjalan. Maka jangan pernah habiskan waktu kamu tidak pernah berangkat, engkau tidak pernah berubah, engkau tidak pernah bagi hanya karena persoalan masa lalu, mengingat masa lalu. Ada dulu kami, ada dulu ini. Soalnya yang sekarang kenyataan realita yang perlu kau pertanggungjawabkan. Terlalu dimakan untuk tidak sore nawas asal foto tu dia yang gunanya pun berdua masuk kita. Kedua berpikir ibadah soal tidak rugi. Dia takut akan masa depan anaknya
sama sekali. Dia tidak benar-benar menerima itu. Maka mengingat ini juga yang mengingatkan orang-orang percaya pada saat ini. Asal ibadah benar-benar berjalan di dalam kekuatan dan benar-benar tetap hidup yang bersyukur, bahkan mampu mendoakan orang-orang yang tidak mengasihi yang hanya perkara jatuh ngelusi wae. Ini kenyataan namanya. Besok itu belum kenyataan. Yang berlalu sudah berlalu. Mulai berdoa. Dan juga otak dulu sendiri. Nah dulu sebenarnya terjadi sendiri. Apalagi saya kesana tahu ngurusin itu. Hidupnya sekarang yang harus kamu terima. Nggak dulu bagian hari minggu saya orang yang berubah. Nggak dulu dua kalau itu mengalami kau kata umanan gurau wajar. Ulang baru dulu. Ulang harus sedikit orang lama teman beli gurau mau terima siapa yang itu dulu. Teman di kau orang. Nah, maka hidup yang diberikan Tuhan pada kita yang secaranya adalah ini. Saat ini yang perlu kita bertanggung jawab agar kita mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Langsung terjadi kira-kira tadi menunggu sesuatu duit atau yang belum terjadi, menunggu yang sudah selesai. Maka amalnya berdoa, pertama kita harus persiapkan diri. Mananya pun dirikan, mananya pun akan mengatakan mobil itu mendoakan orang yang tidak mengasihi. Pertama dia harus berangkat dari kesiapannya memahami dan menerima. Nah bagaimana kawan bertindak ketika dikatakan terima dan usahakan hidupmu yang sehat. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Untuk menjawab kawan bertindak. Ada 3 lagi yang kamu buat bisa dibalaskan ini. Ada namanya ada cita-cita bersaing kamu. Karena mengingat dikatakan di dalam nas ini semua itu mempunyai hubungan ketergantungan. Kalau sejahtera tempat tinggal, kamu juga hidup sejahtera. Mau masak doingan hari itu mau masak. Kalau masih dari dan sendiri, maka seberapa sering kita mendoakan tempat kita tinggal, seberapa sering kita mendoakan mengingat pemimpin-pemimpin kita, pemimpin negara kita, pemimpin-pemimpin di mana kita dipimpin. Amal kata semangat ini cuma kita. Mulanya dengan negara tinggal, mulanya dengan kita. Terbaik kamu mau tinggal dengan negara itu, ada kita cuek dan tidak peduli maka tidak mau mendoakannya. Jangan harapkan di lingkunganmu juga akan muncul kedamaian, sedangkan kamu tidak menginginkan kedamaian itu karena kau tidak mendoakan. Ya, sebagai kamu bilang, anak ini ibadah datang dalam firman, bahkan mungkin bagaimana pula cara dia berdoakan. Kemudian dikatakan, mulut ada melukut, jalan Jakarta akan mampu surga berdoa kita. Begini orang tiga lain, di Medan dunia. Jelok-jelok ini kan mereka ada pembatas tulis. Di mana tinggalnya? Medan. Di mana aja? Dekat-dekat Sibulan. Kalau dia hasilnya kita dari badannya juga tidak bangga dengan tempat di mana dia tinggal. Apa saya beribadah kuis jadi saya. Apa suatu itu bersediakan manapun itu tempat nangis. Di mana tinggal? Beda di mana? Bahan kuis ya. Itu juga mengingat terminal bahwa kita memang bahagia, memang kita senang tinggal di tempat kita. Berarti itu akan menyangka agama kita. Nah bagaimana agama kita ketika minggu ini juga mengajak kita untuk berdoa, menghidupkan minggu rokaat, berdoa untuk kesejahteraan bersama. Yang pertama-tama mengingat Yeremia mengingatkan orang-orang Israel pada saat itu. Jangan engkau dengarkan nabi-nabi, jangan engkau dengarkan mimpi-mimpi mereka. Mengingat ini persoalan yang paling besar di zaman era sekarang ini. Allah diduduk di situ merupakan agama betina putih gila dosi parioniha, dua kasaran atau ide-ide yang Islam. Allah
ketinggian dari sepadan hidup manusia. Orang Aisyah itu beda, lain. Sebetulnya suka pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan awak yang lebih beda. Bahas saja dari sisi kita kembali. Ini dulu setiap minggu. Jadi dulu dah. Akhirnya awalnya itu berubah ramah betina. Apa yang diharapkan Tuhan adalah kesetiaan. Yang diinginkan Tuhan adalah penerimaan. Kita akan hidup yang sekarang. Bukan akan betina melari dari kenyataan. Akhirnya dia mencari jalan yang instan agar terlepas dari hidup yang pahit. Ayo menutup PDI apa isunari itu jauh bagi kamu betina. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan melawat. Ayo menutup PDI apa itu? Jangan pernah terlintas di dalam pikiranmu akan betina untuk mencari jalan pintas. Karena Tuhan membutuhkan kesetiaan bagi, mengharapkan kesetiaan bagi orang-orang percaya. Ayo sihan ayat itu ditutup di pasal 20 di lewat ayat 3. Yang mungkin mereka semangat. Percayalah ini nanti diri 22 tersebut saja. Tuhan Allah menutup kita hanya 2 tahun ini. Bahasa suci sudah hati. Apa itu tadi pada berkata Allah mengatakan iba di Yeremia 25 akan mengatakan bangsa itu akan diperbudak selama 70 tahun. Apa yang hormat perbudakan pada 2 tahun. Bagaimana akan dalam begitu? Itulah sebenarnya hidup 2 tahun ini. Akhirnya apa terjadi kekacauan? Mereka tidak setia. Mereka merencanakan hal-hal yang buruk. Mereka merencanakan penyerangan kepada Raja Babel. Bawa-bawa kamu tidak mendapatkan kesejahteraan yang datang hanya sebaliknya yaitu kebinasaan. Kebanyakan kamu tidak mendapat kabar siap atau mantap menemukan ada kalau kamu menampak ini kalau kamu menampak menimbul cuma meninggal kamu tidak mana ini main dari dia oh busuk apa ini saya sama saya begitu tapi lihat tuan dan puasa gaya dalam apa rumah itu begitu mana makanan dengan ada kalau makan itu kemudian jadi untuk lawankan sudah ada jodoh kita akan cuma mereka kemarin ini hidup berinjak bapak di sana mereka hari berdiri sudah berat kalau orang di pasar itu yang pakai itu dah hukum begini itu dah jabatan habis semua kita yang ini hidup yang seperti itu bukan hidup menerima dia harus taat dia harus setia bahkan dia harus kuat melintasi kesulitan kepahitan dalam hidupnya. Ayat ini dua kamu tidak jalok mana hidup benar tidak bagaimana diri bapak jalok kamu tuh baru Raja bermanita kamu. Maka sekali lagi melalui minggu berdoa untuk kesejahteraan bersama. Mulai unang maju makanan dari untuk kesejahteraan bersama dua batang bui sama kita. Itu teman-teman itu keluarga. Untuk maju apa? Nama mana? Apa? Bilang begitu. Tapi nak, bukan. Sejahtera dekat kamu terlalu mudah. Sejahtera mau lihat. Saat itu untuk kebaikan, untuk nabi kita sendiri. Nah, tapi asing itu juga. Agama sejahtera dekat terlalu mudah. Sejahtera loh. Itu begitu. Doa kita duduk. Kenapa perlu bukan doa mereka ini? Tujuh juga. Ayo semua yang kamu tidak belum mulai amat hasil warga di sana itu terjadi pergerakan perang dunia ketiga. Maka yang ketiga ini media sosial ini Anda saja bisa meminta waktu Anda ingin mengenal bintang atau mengenal itu. Jangan diwahanya ini ada sesuatu yang akan dinyatakan teriakan dan akhirnya kedistrik. Dia gede semua lima itu boleh bertujuan semua kita bagi nanti sahabat kebarang ini. Apa maksudnya? Nah seorang dah menyesal berkorban tahu. Nah itu tak sebuah kuitan. Kan sebenarnya kami tidak harus sebentar lagi suku ya pasal itu koi ada awalnya. Ada semua lebih dari juga jadi kami. Maka tu kalau segini. Akhirnya ternyata
maka suami bukan akhirnya terlihat baik. Pulang ke malas itulah lebih enak ternyata budaya hilang daripada budak dari inak lagi. Sosoni bermakna ya kan, banyak atau tidak. Ada untuk masuk kita di jalan kamar tidak. Ada grup yang menyebarkan ketakutan ayo sosoni. Lama ibadah Tuhan sudah kita waspada dari latar belakang. Persiapkan mental, persiapkan tubuh. Sebentar lagi datang kekacauan ini. Sebentar lagi datang bencana. Dan tahu yang mulai ibadah sama, ibadah satu dua kali. Ayo lalu ibadah di bawah orang Jawa ini. Saya dulu bulan bernama ayat mudah ibadah enak kau menyediakan kehidupan. Istri sediakan mental karena ketika bencana itu datang maka mereka akan tersisa. Amalnya, untuk mencoba agar kesejahteraan tempat kita tinggal, kita berangkat dari keluarga. Apakah kehadiranmu di tengah-tengah keluarga membawa damai sejahtera? Maka, apakah posisimu sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, kehadiranmu di dalam rumah itu membawa damai sejahtera? Maka, hiduplah berdua kamu tidak. Tungguhi kita sebagai maka kita akan terampil sebagai terang dan terang di tengah-tengah lingkungan. Mau buat damai kita dijemput, siapa yang masuk malanta di bawah baiklah duluan si berdamai kita maka kemudian memang itu sejauh di sini pada itu siapa bersih di pada asal pun mata. Awalnya dipanggil orang-orang percaya berdoa untuk kesejahteraan. Baik kesejahteraan keluarga, baik kesejahteraan di mana kita tempat tinggal, baik kesejahteraan di mana engkau bekerja saat ini. Ingat kalian, malam dia kita senang menunggu, jangan pernah duduk di tempat engkau bekerja. Walaupun dan sesuai dengan sistem perundang-undangan dan sinarun diingati, itu banyak. Mulai kamu itu untuk PR dan jalur tetap lama, karena hanya dua yang mampu berubah. Masyarakat kamu betina yang dialami Paulus dan Silas. Saudara anak ini, mereka tidak berontak dengan persoalan ini. Mereka terima dipasung, mereka terima difitnah, mereka terima dengan Tuhan. Alai pada sadar nabui pasukan dan Silas. Mata tanginan dan Silas memuji di mata mereka memuji Tuhan dan berdoa lalu apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi. Mereka dilepaskan dari kurungan, mereka dilepaskan dari tekanan hidup, mereka dibebaskan dari rantai yang selama ini membuat mereka seolah-olah hidup tidak berarti. Nasrani bagi kamu tidak cuma yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bawalah di dalam muka, semua yang dalam hidupmu buang di bawah sertanya. Maka kamu tidak ketika dikatakan di ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai. Damai sejahtera. Percaya kamu di Tuhan? Percaya kamu yang kita dengar bersama ini bahwa Tuhan merancang kita bukan untuk kecelakaan, tetapi untuk damai sejahtera. Percaya kita? Atau memang untuk dibunuh semua? Atau menasesani kehidupan mereka? Mulai percaya kita rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Maka terima hidupmu, nikmati hidupmu, maka bangkit dari hidupmu. Hidup akan harusnya nomor 2 di bagas sekali. Atau mengurus marwata kamu tidak, maka kita diberkati dari sifatnya yang mahal sempurna. Amin kita berdoa. Allah Bapa kami yang terdapat di dalam kerajaan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul memuji muliakan nama Tuhan di baik bumi Tuhan. Bapa kami yang baik, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kami untuk menjadi orang-orang yang tetap berdoa, membawa segala aspek kehidupan kami Tuhan. Dan kami tetap kuat menghadapi kehidupan kami, walaupun di tengah-tengah kehidupan yang terpuruk, kami tetap kuat dan mendoakan Tuhan setiap sisi kehidupan kami, baik keluarga kami, tempat pekerjaan kami, bahkan tempat lingkungan kami hidup, agar semua sejahtera karena segalanya Tuhan saling berhubungan. Ketika tempat kami sejahtera, maka kami juga akan sejahtera. Kami percaya Tuhan setiap rancangan di dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera.
Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam rancangan-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk menerima setiap kenyataan kehidupan kami, dan bukalah pikiran kami agar kami percaya bahwa Engkau menyediakan hal yang baik, menyediakan harapan-harapan yang selama ini kami tunggu. Kami percaya Tuhan, jika kami setia dalam hidup, jika kami setia dalam doa kami, Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak. Kami berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan, terlebih Tuhan yang mengucapkan syukur atas segala pertolongan dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, yaitu Tuhan dari keluarga yang punya Senturi dan terus semua mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang mereka rasakan hingga saat ini. Engkau memberkati perjalanan hidupnya. Kiranya Tuhan yang selalu mencukupkan dan juga menjawab setiap doa-doa yang mereka panjatkan selama ini. Dan juga Tuhan keluarga Ahmad Bencana yang terus di mana Tuhan mereka merasakan sukacita yang baik. Tuhan Engkau memberikan umur yang panjang kepada Ahmad Bencana 67 tahun dan juga kepada yang berusia 61 tahun, dan juga sukacita mereka bertambah-tambah atas ulang tahun pernikahan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Engkaulah Tuhan yang selalu memberkati, memberikan kekuatan dan sukacita di tengah-tengah keluarga dan setiap pekerjaan mereka. Dan begitu juga Tuhan di setiap program gereja, terlebih dalam minggu ini Tuhan kami mewartakan dalam gereja akan mengadakan kegiatan gerakan satu dan bertanah untuk merealisasikan rencana-rencana baik, rencana-rencana indah yang seturut dengan kehendak-Mu demi kemajuan gereja Tuhan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang menyentuh hati dan pikiran seluruh jemaat-Mu agar ikut serta berpartisipasi dalam memikirkan, mendukung setiap perkembangan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami selalu berserah dan bergantung hanya kepada-Mu, Engkau akan menguatkan dan memampukan kami seluruhnya. Inilah Tuhan doa yang kami panjatkan hanya melalui Yesus Kristus Sang Penebus kami. Amin. Kita